Ada namanya program Jaksa Masuk Sekolah. Nah, apa sih sebenarnya program Jaksa Masuk Sekolah itu, Pak? Jadi program Jaksa Masuk Sekolah itu adalah salah satu program dari Kejaksaan RI ya, yang dipilih oleh Jaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, kembali lagi bersama kami di podcast Bengkel Milenial. bangun mimpi, raih prestasi, wujudkan generasi muda, bebas narkoba. Masih dengan saya Halimah. Saya Muhammad Kuseri Hamzah. Ya, jadi pada hari ini kita sedang berada di Kejaksaan Negeri Pasir, yang mana kita akan melakukan podcast dengan tema generasi muda bebas narkoba. Ya, betul sekali, dan narasumber kita kali ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Pasir, Bapak Rajendada Malinga Wilitanaya SH dan Bapak Yudi. Ya, beliau lahir di Jakarta tanggal 5 September tahun 1971. Kemudian riwayat kedinasan beliau pernah menjabat sebagai jaksa fungsional dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 1991 hingga tahun 2000. Beliau menjadi jaksa fungsional dan kepala subseksi produksi dan sarana intelijen Kejaksaan Negeri Selong tahun 2000 hingga tahun 2001. Beliau pernah menjadi intelijen Kejaksaan Negeri Praia tahun 2003. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rangkas Bitung 2003 hingga 2006, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2006 hingga tahun 2007, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Wates tahun 2008, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta tahun 2009, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tahun 2010 hingga tahun 2011, Kepala Seksi 1 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tahun 2012, Kepala Seksi 2 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tahun 2012, Pemeriksa 5 Kejaksaan Tinggi Sumut tahun 2015, Kepala Seksi Tindak Pidana Terhadap Orang Dana Harta Benda Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tahun 2016, Koordinator di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tahun 2017, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar tahun 2019 dan hingga tahun 2021 hingga sekarang tahun 2022 menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Pasir. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kabar kamu baik. Alhamdulillah. Oh ya Bapak, berdasarkan data yang kami peroleh di Kepolisian Sektor Pasir, diketahui bahwa jumlah kasus narkoba tahun 2019 sebanyak 5, tahun 2020 sebanyak 11, dan tahun 2021 sebanyak 8. Bisa dikatakan bahwa kasus narkoba ini dari tahun ke tahun semakin meningkat dan perlu mendapat perhatian lebih. Sebenarnya bagaimana pengertian narkoba menurut undang-undang Bapak? Jadi narkoba itu dasarnya dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sejenisnya, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Baik, berarti pengertian narkoba itu udah ada Pak ya menurut hukum yang berlaku. Jadi kalau dalam undang-undang itu selalu ada bab tentang ketentuan umum. Ketentuan umum tentu dijelaskan apa narkoba, apa pemakai dan segala macam. Baik. Kemudian Pak, ada yang menarik nih, berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika kan narkoba itu terbagi ke dalam 3 golongan Pak. Nah, sementara di Permenkes nomor 4 tahun 2021 juga ada penggolongan tentang narkoba. Nah, penggolongan narkoba menurut Permenkes ini apa saja sih Pak? Jadi gini dengan berjalannya seiring waktu, ini kan undang-undangnya ini kan disahkan tahun 2008 atau tahun 2009.
Jadi beriringnya waktu itu sintetis kimia itu berubah. Jadi sehingga dari tahun 2009 ternyata ada senyawa-senyawa baru yang bisa dikategorikan sebagai narkotika. Sehingga sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika. Jadi perubahannya itu ya mencakup senyawa-senyawa narkotika yang baru yang tidak ada diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Oke. Baik, yang paling penting nih Pak, agar generasi muda itu aware dan hati-hati lagi seberapa buruknya atau bahayanya jika kita menyalahgunakan atau mengonsumsi narkoba. Apa yang akan terjadi bagi si pengguna? Oh ya, kalau sebagai si pengguna, kalau misalnya dia menggunakan narkotika, ya banyak ya. Iya. Banyak ini ya, menurunkan kesadaran hingga hilang ingatan gitu ya. Terus menghilangkan rasa nyeri, terus dehidrasi, terus merubah sel-sel di otak, terus mengganggu kualitas hidup. Jadi istilahnya sifatnya tuh tubuh itu kalau dimasuki seperti itu dia tidak bermanfaat bagi bagi perilakunya itu tidak bermanfaat. Gitu, Pak. Di samping masalah kesehatan organ tubuhnya bisa rusak, tapi untuk dia melakukan suatu aktivitas kehidupan di masyarakat maupun di sekolah tidak bermanfaat. Dia capek, tiduran aja, dan monotonal. Cuman mungkin ada yang ingin saya tambahkan itu yang masalah peraturan Menteri Kesehatan ya, yang nomor 4 tahun 2021 itu, bahwa narkotika golongan 1 itu sekarang dibagi menjadi 191 jenis ya. Iya, 191. Terus narkotika golongan 2 dibagi menjadi 91 jenis. Narkotika golongan 3 dibagi menjadi 15 jenis. Berarti ini tuh diubah karena adanya penggolongan sintetis dan tidak sintetis tadi Pak ya. Kemudian untuk di Kabupaten Pasir sendiri Pak, apakah pengguna narkoba ini memiliki peningkatan atau penurunan Pak? Ini apa? Kalau secara penanganan perkara ya, jadi narkotika pada tahun 2021 yang ditangani itu sebanyak 135 perkara dari 1 polres dan berapa polseknya? 10 polsek. Dari 10 polsek 1 polres itu ada 135 perkara. Jadi perkara yang ditangani pada tahun 2022 sampai dengan Mei 2022 ini sebanyak 32 perkara. Jadi ada penurunan walaupun 2022 kita baru sampai bulan Mei. Karena biasanya sampai bulan Juni itu udah 75 perkara seharusnya. Dan Pak, dari kasus narkoba yang ada, pelaku yang paling banyak itu siapa Pak? Dewasa. Dewasa. Jadi tahun 2022 itu yang banyak dewasa, yang di bawah umur hanya 1 orang. Oke, kemudian apakah ada tuntutan khusus untuk pelaku yang di bawah umur Pak? Pelaku pengguna narkoba yang di bawah umur. Jadi kalau untuk pelaku di bawah umur itu ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dan Pak, hukuman atau sanksi yang diberikan untuk anak-anak, remaja dan orang dewasa, apakah ada perbedaan dalam aturan hukum yang mengaturnya, baik untuk pengedar maupun pengguna? Jadi kalau untuk dasar aturan bagi pelaku dewasa dan pelaku anak-anak itu, dasar hukumnya adalah mengacu kepada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan untuk pelaku anak-anak mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Yang hal yang paling mendasar adalah terkait dengan ancaman pidananya. Kalau anak di atas 14 tahun hanya dapat dituntut maksimal di atas 14 tahun dituntut di bawah 18 tahun ya. Iya. Di bawah 18 tahun dituntut setengah dari tuntutan pidana dewasa.
Karena apabila pelaku dewasa bisa dilakukan penuntutan maksimal hukuman mati. Nah, jadi kalau misalnya anak itu dituntutnya maksimal 10 tahun. Kalau gambaran secara ini ya, gambaran secara globalnya. Baik, kemudian bagaimana sih tindakan yang dapat dilakukan Pak agar si pelaku maupun pengedar narkoba ini jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi? Ya ini salah satu tugas kita ya, tugas kita aparat penegak hukum khususnya. Kalau di kami itu sekarang ada istilah penyuluhan hukum ya. Penyuluhan hukum itu yang kita terapkan di sekolah-sekolah maupun di masyarakat. Bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat maupun anak-anak atau siswa-siswa sekolah itu ancaman hukumannya bagi pengguna narkoba. Itu kita jelaskan. Karena ancaman hukumannya itu pasti larinya penjara. Dan penjaranya tuh kalau bagi dewasa tuh bisa seumur hidup, bisa 20 tahun atau sampai mati. Terus kalau misalnya di anak-anak ya itu, kalau anak-anak di bawah 18 tahun, ya 18 tahun ya. Iya. Di bawah 18 tahun tuh maksimal 10 tahun. Saya waktu jadi Kajari Aceh Besar itu, saya menuntut mati 8 perkara saya. 8 orang saya tuntut mati di sana. Karena menjadi pengedar setengah ton sabu-sabu. Setengah ton itu kan 500 kilo. Iya. Jadi ya semua dengan adanya itu, dan di Aceh belum pernah ada tuntutan mati, belum ada, dan sampai putusan mati belum ada. Sehingga itu yang nanti rencananya harus harus kita sosialisasikan, dan kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri, harus dibantu oleh aparat penegak hukum lainnya serta pemerintah kabupaten bersama guru-guru sama pihak sekolah untuk memberitahukan bahwa narkoba ini tidak bermanfaat, Benar. tidak bermanfaat dan banyak menimbulkan kerugian. Iya benar. Gitu. Karena salah satunya juga membuat generasi muda kita menjadi berkurang, berkurang, dan nanti larinya kepada pertumbuhan dan perkembangan sosial kehidupan di masyarakat Indonesia. Iya benar sekali. Generasinya bukan generasi muda yang bermanfaat. Iya. Nah, itu yang. Terus saya mau tambahkan juga ya, satu tadi masalah perkara yang sudah kita sidangkan. Itu ada satu anak yang sudah dituntut 5 tahun tapi diputus pengadilan negeri 1 tahun. Kemudian kita banding, dalam putusan banding putusannya juga tetap 1 tahun. Nah, jadi kita sampai saat ini kita akan melakukan upaya hukuman kasasi. Karena tuntutan kita berdasarkan berat daripada barang bukti narkoba yang digunakan ya, yang digunakan oleh terdakwa dalam hal ini. Kemudian kami ingin bertanya lagi nih Pak, untuk memutus atau merintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu. Apakah untuk di Kabupaten Pasir sendiri Pak udah disediakan rehabilitasi kepada pecandu maupun pengedar narkoba ini Pak? Nanti biar dijawab oleh kasih minum saya Pak Yudi Satrio. Untuk di Kabupaten Pasir ini mengenai tempat rehabilitasi narkoba saat ini belum ada. Namun apabila masyarakat ini kan banyak penyalahguna narkotika pemakai, gitu. Mungkin ada saudaranya atau masyarakat gitu yang mau menjalani rehabilitasi sebelum ditangkap, itu bisa melaporkan ke BNK Kabupaten Pasir. Itu kalau sebelum ditangkap, nanti mereka akan mengkoordinasikan ke Badan Rehabilitasi di Samarinda, Sungai Siring. Ya, nanti di sana itu ada anggarannya, dan sebelum dikirim ke sana
itu biasanya nanti dikoordinasikan harinya kapan berangkat, terus nanti dari BNK itu akan mengirim ke sana. Namun kalau apabila yang sudah penyalahgunaan narkotika ini, kalau yang tadi itu tidak akan kena hukuman. Tapi kalau yang sudah ditangkap sama polisi, itu selama ini untuk menjalani rehabilitasi itu satu syaratnya harus ada tim asesmen terpadu. Untuk di Kabupaten Pasir ini belum ada tim asesmen terpadu tersebut. Jadi ketika persidangan hakim ingin memutus untuk rehabilitasi, apabila tidak ada tim asesmen terpadu laporannya itu tidak bisa dilaksanakan gitu. Dan kita dari aparat penegak hukum sempat berkoordinasi gitu, dan dari pihak Pemda belum bisa untuk membentuk tim asesmen terpadu tersebut gitu. Namun kalau yang belum ditangkap sama polisi gitu menjalani proses hukum itu bisa melaporkan ke BNK untuk direhab di Sungai Siring, Samarinda. Gitu. Kemudian Pak, ada lagi nih pertanyaan yang menyangkut, apakah di kabupaten sendiri itu bisa dibuatkan tempat rehabilitasi, tidak harus ke daerah lain? Sebenarnya itu bisa, tapi itu kan membutuhkan peran serta pemerintah daerah untuk tempatnya gitu. Terus tenaga-tenaga yang melakukan rehab tersebut mungkin perlu dokter-dokter mungkin perlu belajar dari Samarinda baru diterapkan di sini, mungkin butuh seperti itu obat-obatannya gitu. Itu kan membutuhkan membutuhkan biaya gitu, seperti itu. Kemudian ini ada yang menarik Pak, ada namanya program Jaksa Masuk Sekolah. Nah, apa sih sebenarnya program Jaksa Masuk Sekolah itu Pak? Jadi program Jaksa Masuk Sekolah itu adalah salah satu program dari Kejaksaan RI ya, yang dirilis oleh Jaksa Agung bersama Jaksa Agung Muda Intelijen, yang dilaksanakan oleh seluruh kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia, agar kita masuk ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan hukum. Dan materi penyuluhan hukum itu bervariasi, bisa masalah narkoba, bisa masalah tindak pidana kejahatan ya, terus masalah tindak pidana lainnya ya, pelindungan anak, terus masalah kesehatan gitu. Jadi bagaimana supaya tujuannya adalah jauhin hukuman lah istilahnya, menjauhi hukuman ya. Karena kan kita tidak ingin semua penerus bangsa ini semua masuk penjara kan gitu ya. Terus kedua terbuai terus masuk dalam pergaulan yang tidak jelas gitu ya. Apalagi masuk ke dalam sindikat narkoba maupun sindikat perdagangan orang itu masalah prostitusi ya, prostitusi dan yang sifatnya tuh amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sebenarnya ini menjadi sense of responsibility kita ya, rasa tanggung jawab kita untuk bisa bagaimana kejaksaan berkarya di masyarakat, khususnya di masyarakat Pasir. Iya, benar. Dan Pak, bagaimana saran Bapak untuk kami sebagai calon duta pelajar sadar hukum nih, dan untuk teman-teman kami agar dapat terhindar dari narkoba? Inilah kami Kejaksaan Negeri Pasir berterima kasih ya, sebenarnya berterima kasih kepada Saudara Hamzah dan Saudari Halimah bisa menjadi duta sadar hukum, karena kerjanya berat ya, karena harus memberi contoh kepada teman-teman yang lainnya supaya apa yang didapat selama ikut kegiatan sadar hukum di Kejaksaan Negeri Pasir
itu bisa diterapkan sehingga bisa menjadi asbab kebaikan ya, menjadi asbab kebaikan di jajaran instansi pendidikan ya, terutama di SMA, di SMP, di SD, gitu supaya bisa mereka jadi paham. Iya. Kalau mereka tidak paham, nanti arahkan mereka kepada kita, agar kita yang bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Iya benar. Kita yang memberikan penjelasan. Jadi istilahnya Saudara Liman dan Hamzah ini sebagai duta besar ya, duta besarnya untuk menyampaikan ini yang kira-kira tidak mampu, tidak ini biar bisa disampaikan kepada kita. Jadi istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar lah ya. Itu yang bisa. Baiklah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rajendra Darmalinga Wiritanaya karena ingin menjadi narasumber, dan kepada Bapak Yudi juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Nah teman-teman semuanya, karena kita sudah mendapatkan pemaparan mengenai narkoba, baik itu pengertian narkoba maupun dampak negatif dari penggunaan narkoba, maka kita sebagai generasi muda seharusnya menjadi generasi muda yang bebas narkoba. Nah, untuk Sobat Semansa, jangan lupa untuk selalu mengikuti rangkaian kegiatan Podcast Bengkel Milenial. So, jangan sampai ketinggalan ya dengan cara follow akun IG @podcastbengkelmilenial dan subscribe channel YouTube-nya Podcast Bengkel Milenial Official. Dan akhirnya seperti biasa kita tutup acara ini, Podcast Bengkel Milenial, bangun mimpi, raih prestasi, wujudkan generasi muda bebas narkoba. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Bapak. banyak Bapak.